PT PIP sebagai nasabah, kemudian PT PIP sebagai penjamin nasabah, sekarang PT SNJN sebagai pemegang saham. Gila tuh. Komisaris PT VIP, Andri Tejadharma bersama Direktur Utama PT SNJM, Rudolf Yustian, memenuhi panggilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL 2 di kawasan Jakarta Pusat. Ya, gimana, ada apa? Mungkin saya bisa bantu. Ya, jadi saya dipanggil ke sini sebagai asumsi saya ya, sebagai dirut dari PT SNJM, yang dimana PT SNJM itu adalah pemegang saham daripada PT Vario Indopermai. Di surat tersebut mengatakan bahwa pemberitahuan kepada penagih hutang PT Vario Indopermai, yaitu tertulis PT-nya dan nama saya, sebesar nominal yang tertera di situ. Lalu saya datang ke sini untuk mengklarifikasi ini kapasitas saya di sini sebagai apa? Apakah sebagai seorang individu atau sebagai dirut dari PT SNJM itu sendiri? Nah, itu yang masih belum bisa dijawab juga oleh mereka. Tapi mereka akan memberitahukan kepada kita selanjutnya tentang masalah itu. Lalu untuk permasalahan surat pemberitahuan tersebut itu kepada kita disampaikan sangat baik sekali ya oleh Pak Agus. Mungkin salah satu yang sangat komunikatif dari semua orang yang pernah kita temui di KPKNL dan Satgas BLBI. Beliau juga sangat jelas dalam menjelaskan semuanya, sangat detail, sangat memaklumi, dan tidak bersikap seolah-olah kita itu adalah kesakitan. Ya. Jadi beliau mau mendengarkan, itu intinya. Jadi dari kita ini adalah salah satu korban ya, bisa dibilang ya, karena kita semuanya itu yang mungkin pernah dulu ada masalah atau gimana, kita orang-orang baru, kita tidak tahu apa-apa sama sekali, tiba-tiba dapat surat panggilan. Jadi kita itu semuanya dicap bersalah sebelum dibuktikan tidak bersalah. Itu caranya, cara negara ini sekarang seperti itu nampaknya gitu. Nah, jadi ya kita mesti bersabar dan ya nggak capek-capek lah melakukan perlawanan hukum kalau memang diperlukan. Jadi sejauh itu pertemuan hari ini masalah itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Jika tidak ada tanggapan dari mereka, apa ada langkah selanjutnya dari pihak? Sepertinya gantung ya tadi ya. Jadi dari pihak, malah justru saya bilang Pak Agus, hari ini kita baru tahu satu hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, yaitu bahwa kita bisa meminta data kepada mereka. Kita bisa meminta data kepada mereka dengan cara tertulis. Itu dari sekian banyak itu baru hari ini tahu, bersurat ke mereka. Nanti mereka akan kasih tahu dasarnya dari mana hutangnya, catatannya siapa yang menyerahkan pertama kali. Nah, itu baru saya tahu hari ini, baru kita tahu hari ini. Berarti itu akan dilakukan apa? Oh pasti dong, kita kan mau tahu juga ini dasarnya dari mana ini. Anda bilang saya hutang segini, itu kan kita mesti tahu dasarnya dari mana. Dasar itu yang kita selama ini debat kusir sama mereka. Mereka nggak ngasih kita opsi bagaimana caranya. Baru hari ini makanya saya bilang Pak Agus adalah orang yang paling baik dalam berkomunikasi. Beliau memberitahu cara bagaimana kita sebagai seseorang yang Manusiakan, panggil ini untuk mengklarifikasi. Selama ini kita datang merasa tertuduh. Hari ini mereka datang, saya datang merasa sebagai orang yang benar-benar ibaratnya dianggap oleh negara sebagai rakyatnya gitu loh. Selama ini saya ngerasa enggak. Baru kali ini. bagus baik. Jadi hari ini adalah ada madu-madunya, nggak ada ini ya? Enggak, bagus banget. Ya informasi itulah yang sudah ini ya. informasi itu yang buatnya menurut Bapak tadi madu itu ya itu buat saya dapat kejelasan setidaknya bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, cara mendapatkan dan
supaya mereka bisa menunjukkan buktinya kepada kita dengan cara apa, itu diberitahu akhirnya hari ini. Selama ini nggak pernah diberitahu, kita nggak tahu, kan kita nggak mungkin tahu kalau kita nggak dikasih tahu kan gitu ya. Nah, jadi hari ini kurang lebih berjalan sangat lancar menurut saya. Jadi kira-kira berapa lama tuh? Ada apa sih? Nggak tahu. Mungkin ada sejaman kali ya. Jangan. Sejaman. Ini panggilan pertama ya Pak? Kalau dari sisi saya pribadi ya, Kalau dan di PT SNJM juga pertama. PT PIP udah 5 kali 6 kali. Ya. Jadi dipanggil secara pribadi. Itu yang saya masih bertanya. Saya nggak mau nuduh, saya nggak mau apa. Saya bertanya karena di situ suratnya agak ambigu. Mereka sendiri juga nggak bisa jawab gitu loh. Tadi saya jawab dari pertanyaan ini, di sini tersebut pemberitahuan penagihan utang PT Fahri Nur Permai. Itu subjeknya. Lalu ada tulisan PT Sumber Niaga Jaya Makmur dan di bawahnya ada Rudolf Yustian. Tidak dijelaskan detail saya apa, tapi memang saya dirut di SNJM. Makanya saya bingung, ini pribadi saya yang dipanggil atau SNJM. Nah itu saya mau tanya, tadi saya tanya juga, mereka nggak bisa jawab. Kenapa saya mesti tanya? Karena saya mesti tahu jawaban saya harus sesuai kapasitas itu. SNJM itu sama PT VIP hubungannya apa? SNJM itu adalah pemegang saham PT VIP, salah satu pemegang saham. Nah itu juga lucu sebenarnya, cuman ya sudahlah, saya nggak tahu lah gimana gitu ya. VIP kan punya pengurusnya sendiri ya. PT-nya juga ada, asetnya juga ada gitu. Kenapa mesti sampai ke kita gitu loh? Kalau emang dia manggil saya sebagai dirut SNJM. Kalau manggil saya sebagai pribadi saya nggak tahu ya. Kenapanya lebih nggak tahu lagi. Selain Anda pemegang saham di PT PIP, ada pihak lain nggak yang megang? Apa mereka juga dipanggil? Pak Andri juga salah satu. Satu-satu. Iya, di PT VIP. Udah. Saya sekarang. Saya tadi jelaskan bukan hanya PT PIP, World SDM saja, seluruhnya dari awal sampai akhir cerita Bank Sentris, drama Bank Sentris pertama kali membuat perjanjian dengan BI 46, isinya perjanjian jual beli promise dengan jaminan. Jual beli promise itu artinya menjual beli barang, namanya promise. Promise yang dijual 492 miliar dengan jaminan. Jaminannya milik PT PIP, yaitu 452 hektar. Nah ini mereka nggak tahu ini. Kemudian pada saat 31 Desember 97 Bank Sentris bersadu positif, nggak menerima BLBI, bank-bank lain menerima. Ketiga, Bank Sentris tidak pernah menandatangani APU, MSA atau Mirna. Jadi Bank Sentris nggak ada hubungan sama DQ. Sebetulnya nggak ada hubungan. Bank Sentris berhubungannya dengan pengadilan. Kan DQ, BPPN menggugat Sentris di pengadilan. Sudah terbuka tahun 2020, tahun 2000, Sentris nggak terima duit di persidangan. Jadi BPN kalah. Kemudian banding di pengadilan di tahun 2000 kalah lagi dia. 2002 kalah lagi dengan putusan gugatan BPN terprematur, jadi tidak bisa diterima. Kemudian kasasi 20 tahun nggak putus-putus. Putusnya tanggal 1 putusannya kami terima pada tanggal 2 November 2022. 20 tahun ya. Kalau 2022 putusan baru harusnya diketik dulu putusan, baru relasi. Ini kami terima relasi tanggal 1. Putusannya baru diketik tanggal 2. Jangan. Udah. Kedua, hakim memutuskan Artijo dan Bagirmanan. Bagirmanan itu profesor
ahli perdata bagi bagaimana artijo pidana, bagaimana perdata artijo pidana, nggak mungkin jadi satu. Kemudian di putusan itu juga tidak ada gelar profesor atau apapun dari artijo maupun bagaimana. Yang ketiga, ada semua ada dua kejanggalan. Yang ketiga aja, yang tidak tertulis di gugatan dimasukkan di pertimbangan Mahkamah. Banyak sekali yang salah tentang tanggal-tanggal. Tanggal putusannya salah, mestinya 4 Juni jadi per April gitu. Itu sudah cacat, benar cacat. Ada undang-undang perkembangan Kabupaten Sembayang masuk ke situ. Jadi aneh. Gitu. Jadi kami duga itu palsu. Kami duga ya. Dan memang ada surat dari instansi tertentu yang mengatakan kami tidak pernah menerima permohonan kasasi di BPN. Kami tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPN, dari BPPN. Artinya tidak ada hakim, tidak ada sidang, tidak ada putusan. Tapi sekarang ada, jadi diadakan putusan itu. Artinya kalau tidak ada putusan berarti NO-nya 2002, yaitu mengacu kepada pengadilan tinggi. Kalau NO berarti DPQ sama Sentis nggak ada urusan. Sudah inkrah di pengadilan Ya. tinggi. Menurut hukum, kalau kamu nggak bikin perjanjian apapun, tadi DPQ, APU tidak, MSA tidak, MR tidak bikin perjanjian apapun, berarti nggak ada yang diberikan pada negara, sehingga negara tidak punya hak menagih. Tapi dia punya perjanjian sama BI, perjanjian nomor 39 menjual cesi, BI menjual cesi dengan DPQ. DPQ bayar uang, maka itu DPQ lagi kami. Nah ini harus diperluruskan ini. Padahal BI tidak mencarikan uang pada kami. Maka dia bilang, kalau itu bisa dicabut Pak, semua beres. Kalau bisa dicabut, ya bisa, akan kami gugat. BI harus mencabut surat utang. Surat utang DPQ itu cabut, baru beres semua. Jadi istilah kata dari saya, bahwasanya kami nggak ada urusan dengan DPQ, yaitu Satgas, KPN, PUPN nggak ada, karena kami sudah NO. NO itu artinya tidak ada perkara, tidak ada satu hak pun yang diberikan Sentis kepada negara atau kepada BI. BI sendiri nggak boleh nagih. Pasal 3 daripada Akte 4 mengatakan BI tidak boleh menagih. Bagaimana dia bisa menjual gitu. Ini persoalannya, tapi dari BQ kan, ya gimana kau kejar BI katanya. Itu loh. Ya ini. Kenyataannya kan Bapak ditagih juga. Ya tagih, saya bilang tagih aja. Tapi saya bisa bilang kalau bisa disabarkan dulu, karena saya musuh gugat. Karena kalau nggak sabar, terjadi tumbang tindih persoalannya. Kalau dia nagih, sekarang salah kan? Sebetulnya salah. Itu NO sudah. NO itu nagih apa nggak boleh? Yang berhak nagih kan saya. Saya yang punya hak tagih pada sahabat saya. Kenapa dia sekarang nagih saya? Itu balik kan? Yang berhak nagih itu Bang Sentris terhadap nasabahnya. Sekarang dia nagih saya, gimana nih? Itu udah balik. Ini kesalahan dari BI kesalahannya. Karena tidak jujur. Itu loh. Saya kira itu cukup ya. Setelah diceritain tadi KPKNL
3 tanggapannya gimana? Wah, bagus sekali, apresiasi. Cuman dia punya tugas, nggak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menyampaikan, sampai ke atasannya, nyampe ke kawan-kawannya. Gimana kita gitu, gimana nanti? Itu aja dia. Dia nggak punya hak untuk ya gitu. Nggak bisa. Tapi ada Ya? hal yang dijanjikan sama mereka? Enggak. Enggak ada. Saya udah kasih tadi semua, surat polisi sudah, akta-akta sudah. Saya tidak termasuk PKPS sudah saya kasih semua. Artinya saya tidak termasuk PKPS, artinya dia nggak boleh nagih saya. Orang yang boleh ditagih orang termasuk PKPS. Tahu nggak PKPS? PKPS itu perjanjian kewajiban pembuangan saham. Lo kewajibannya mana? Nggak ada. Ya, kalau saya teken APU, MRA, MSA, mereka boleh tagih saya, hak mereka. Oke? Harapannya Ya harapannya cepat selesai lah ya. Saya juga capek lah kayak gini gitu loh. Kalau memang kita akan debat kusir terus kayak gini, buat apa dipanggil-panggil gitu? Langsung aja maunya bagaimana. Kita ketemu di sini dulu, kita minta data. Ternyata mereka juga bersikukuh bahwa itu data kita punya, tidak boleh dibuka segala macam. Ya semoga lah ini dengan Bagus ya. pemberitahuan dari Pak Agus ini bisa membantu kita untuk mendapat data-data sehingga kita bisa lebih menjelaskan gitu kan ya. Kalau ada orang nanya ini kenapa kamu nyekek orang itu gitu kan ibaratnya. Kan kita mau ngejelasin mesti ada penjelasan dulu kan gitu ya. Saya nyekek orang itu tuh karena dia tuh begini gitu, makanya dia saya cekek, bukan saya yang jahat gitu, misalnya seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan akses itu, si hakim ini kan mesti ngeliat juga dong datanya mana ya, kok itu orang bisa sampai nyekek ya? Nggak bisa langsung, ibaratnya dia langsung bilang, kamu nyekek orang, saya kasih kamu hukuman, nggak bisa gitu dong. Ini logikanya gitulah. Ini lucu ya. Kemarin PT PIP sebagai nasabah, kemudian PT PIP sebagai penjamin nasabah. Sekarang PT SNJN sebagai pemegang saham. Gila tuh. Ya, gimana? Jadi lembaganya ditagih, lembaga ditagih gitu. Ya. Makanya saya bilang DPU itu agak aneh ya. Ini kewajiban, ini harta. Kalau kewajiban sudah ditagih, hartanya milik dia dong. Jangan harta ditagih, kewajiban ditagih tanpa penjelasan. Lu nagih sudah banyak, udah sita orang punya, nasabah gua tuh milik gua, kenapa diambil? Saya bilang oh, sudahlah, tapi yang akan datang jangan gitu. Itu maksud saya. Mudah-mudahan ada baiknya. Saya kira sebaiknya ditahan supaya jangan sampai saya ngajar terus. Kalau dia ngajar saya ngajar B. Dia ngajar saya, ini liar. Coba, kalau saya nggak datang, kalau kan datang sini. Kalau datang sini, saya ngomong lagi. Tambah liar berita ini. Gitu loh. Jadi, harusnya mereka diam dulu. BI, beres apa-apanya. Atau BI yang aktif, gitu. Jangan mereka kejar saya kejar, saya terus ngomong ini. Tambah liar, kan. Gitu loh. Ini soalnya BI nggak dilibatkan. BI nggak dilibatkan. Yang berantem, yang bikin perjanjian sama BI, yang berantem sama Q, gitu ngaco deh. Sebetulnya akte 39 dan DPQ itu BI mesti ngomong sama saya. Nggak bisa langsung gitu dong. Kalau dia ada perjanjian sama saya, DPQ nggak tahu ada jaminan. Nggak tahu deh.